Kenalin, nama aku Windy Padmasari. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Humaniora, Digitech University. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa itu komunikasi. Komunikasi kan sesuatu hal yang selalu kita lakukan setiap hari. Kita berkomunikasi sama orang tua kita, sama teman kita. Tapi kalian tahu gak sih, komunikasi itu apa sebenarnya? Di video kali ini aku bakal ngebahas apa itu komunikasi, apa aja sih komunikasi itu, dan gimana caranya kita berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu nggak cuma kita ngomong sama orang atau berkomunikasi sama orang lain, tapi cara kita mempresentasikan sesuatu gimana yang baik. Aku bakal bahas itu di video kali ini. Jadi stay tune terus ya guys, oke? Ada salah satu ahli yang menjelaskan tentang komunikasi. So, menurut Anwar Arifin, komunikasi adalah proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, suatu syarat akan pesan maupun perilaku. Secara umum, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah proses bertukar informasi antara dua orang atau lebih. Ini itu bisa bersifat verbal ataupun non-verbal, seperti verbalnya tuh kayak omongan nih, kayak gini tuh komunikasi verbal. Contoh komunikasi non-verbal itu kayak gestur gitu. Tapi kalau di saat kita komunikasi ada yang namanya miskom, nah itu disebutnya noise atau hambatan dalam sebuah komunikasi. Di materi komunikasi sendiri kalian harus benar-benar paham betul komunikan dan komunikator. Apa sih komunikan sama komunikator? Nah, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Kayak aku nih komunikator buat kalian yang nonton video ini. Sedangkan komunikan itu pendengar. Kalian yang nonton video aku ini jadi komunikan, sedangkan aku jadi komunikator. Jadi kalian harus paham betul apa yang dimaksud komunikator sama komunikan. Karena dua hal tersebut akan selalu dibahas kalau kita ngebahas teori-teori komunikasi. Selanjutnya, aku bakal ngebahas komponen dan proses komunikasi itu sendiri. Sebenarnya komponen sama proses komunikasi itu nggak jauh beda gitu. Untuk komponen sendiri, menurut Laswell ada 6. Pertama, yaitu sender atau komunikator atau pembicara. 2 itu ada message atau pesan. Yang ketiga itu ada channel. 4 itu ada receiver atau yang tadi aku jelasin komunikan. Yang kelima itu ada feedback atau umpan balik. Yang terakhir yaitu aturan komunikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, kita bahas satu-satu nih komponen dari komunikasi ini. Yang pertama itu kan sender atau komunikator atau pembicara. Nah, dia adalah orang yang memberikan pesan, memberikan informasi kepada pihak lain. Yang kedua itu ada message atau pesan yang disampaikan dari komunikator atau sender itu sendiri kepada pihak lain gitu. Yang ketiga itu ada channel. Nah, channel itu apa sih, kok di komunikasi di channel kayak TV aja gitu ya? Channel ini tuh media yang digunain oleh sender kepada pihak lain gitu. Semisal kayak WhatsApp, kita memberikan informasi kepada pihak lain lewat sebuah aplikasi WhatsApp atau enggak video call. Nah, itu salah satu channel yang dimaksud oleh teori-teori komunikasi. Keempat ini ada receiver atau komunikan. Yang kayak tadi udah aku jelasin, kalau komunikan itu orang yang mendengarkan atau menerima informasi yang kita berikan. Yang kelima itu ada feedback atau umpan balik. Respon yang diberikan kepada receiver, kepada sender tuh kayak gimana sih respon mereka kalau dapat informasi. Kayak kalau kamu dapat informasi dari orang terdekat kamu atau dapat informasi terkait tugas, nah respon kamu tuh gimana sih? Menanggapinya tuh kayak apa gitu. Yang terakhir itu ada aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan komunikasi atau bisa dilakukan sebelum negosiasi gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu udah sepakat untuk mencapai sesuatu hal, untuk mencapai tujuan yang tentunya akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Untuk prosesnya sendiri tuh nggak jauh beda ya dari komponen komunikasi. Aku bakal kasih simulasinya nih, misal sender, terus abis itu message, pesan yang disampaikan. Nah, dari sender ke message ini ada yang namanya encoding atau proses. Nah, dari message terus abis itu ke receiver atau komunikan. Nah, di receiver ini kemudian ke feedback atau umpan balik. Nah, dari umpan balik itu akan berlanjut lagi nih. Sender akan menerima feedback yang diberikan. Nah, dia bakal ngasih pesan lagi nih, dan itu akan terus berputar seperti itu. Terus kalau di komunikasi ada faktor yang mempengaruhinya juga nggak sih?
Tentu aja ada. Ini tuh yang dimaksud mempengaruhi itu kayak gimana? Cara bicaranya, intonasinya, gesturnya, gaya bahasanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi. Faktor yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, kenapa sih latar belakang jadi faktor yang mempengaruhi komunikasi seseorang? Latar belakang ini bisa dari pola pikir seseorang, bisa dari mana dia berasal, karena lingkungan sangat mempengaruhi seseorang dalam berpola pikir. Bahasa ibu apa yang biasa mereka gunakan. Jadi kalau semisal orang Jawa terus pindah ke daerah Jakarta, tentu aja komunikasinya agak medok ya, karena dia bahasa ibunya adalah bahasa Jawa gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Yang kedua ada ikatan kelompok atau grup. Nah, ini juga bisa kayak atau organisasi gitu ya guys. Nah, kenapa organisasi, kelompok itu bisa mempengaruhi komunikasi seseorang? Karena nilai-nilai yang dipercaya atau dianut anggota dari organisasi itu gitu. Jadi itu mempengaruhi seseorang dalam menerima pesan. Semisal kita mengikuti organisasi BEM, kita akan dilatih untuk berpikir kritis dan lebih rasional. Nah, kalau kita mendapatkan suatu pesan dari orang lain, kita akan berpikir lebih terbuka, lebih open-minded kalau kita nerima pesan. Jadi biasanya kan ada ya kalau orang menerima pesan, kok dia kayak marah ya? Padahal itu sebenarnya cuma teks, karena teks itu nggak memberikan perasaan gitu, tapi kadang orang bisa baper cuma karena teks gitu. Itu salah satu alasan yang mutlak yang bisa kita lihat secara jelas gitu. Tiga itu adalah harapan atau ekspektasi seseorang dalam menerima teks. Semisal kita udah nunggu nih lama banget, pacar kita kenapa nggak ngubungin ya, kenapa nggak ngechat ya. Nah, kita berekspektasi kalau dia bakal ngechat atau tiba-tiba bakal telepon gitu kayak, halo sayang lagi ngapain kayak gitu. Tapi ternyata nggak ada. Malah kita dapat informasi dari temennya kalau dia lagi keluar nih, lagi hangout bareng teman-teman yang lain. Padahal pacar kamu nggak izin sama kamu. Nah, itu salah satu ekspektasi yang bikin kamu kesel gitu. Kenapa sih dia nggak ngechat? Kenapa dia nggak memberikan informasi ke aku gitu? Yang keempat, ada pendidikan. Apa? Pendidikan bisa jadi faktor yang mempengaruhi komunikasi seseorang. Kenapa? Itu bisa aja sih guys, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, itu akan semakin membuka pola pikir seseorang. Jadi semakin banyak pengalaman kita, semakin kita bisa open-minded akan hal-hal baru yang mungkin awalnya dulu waktu kita SMA nih kayak, ini apaan banget sih, nggak jelas gitu. Tapi saat kita kuliah atau kita ambil S2, atau semakin banyak pengalaman kita, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita dalam menerima informasi, dalam menyerap informasi. Dari penjelasan aku tadi, kalian udah ada gambaran nggak sih komunikasi itu kayak gimana? Aku harap sih kalian paham ya sama apa yang aku jelasin tadi. Semoga apa yang aku paparin tadi cukup jelas. Kalau kita komunikasi sama orang lain, misal sama orang Medan nih, kita baru pertama kali ketemu orang Medan. Orang Medan kan logatnya agak nyolot gitu ya, agak keras gitu, atau orang Batak kayak gitu. Nah, kita nggak boleh ngejudge, kok dia ngomongnya kayak gitu ya, kok dia ngomongnya kasar. Kita nggak boleh ngejudge kayak gitu. Nah, inilah salah satu faktor pendidikan kenapa penting, karena kalau kita berpendidikan tinggi atau kita punya pengalaman yang banyak, cara berpikir kita bakal lebih terbuka gitu. Oh, emang gaya bahasa mereka kayak gitu, emang cara ngomong mereka kayak gitu, padahal aslinya mereka nggak marah, tapi emang kayak gitu ciri khas dari mereka, kayak gitu guys. Atau saat kita presentasi nih di kelas, kita bisa mempraktekkan hal-hal yang tadi udah aku jelasin gitu, cara komunikasi yang baik dari sender, terus message-nya juga harus jelas, terus ke penerimaan ke receiver-nya juga harus jelas juga, terus kita harus menerima feedback yang diberikan oleh receiver. Next-nya aku bakal ngebahas tentang komunikasi bisnis. Penasaran gak sih komunikasi bisnis itu apa? Sebenarnya gak beda jauh guys sama ilmu komunikasi atau teori komunikasi yang tadi udah aku jelasin di awal. Nah, kalau komunikasi bisnis ini itu lebih ke komunikasi antar perusahaan ya. Bisa juga antar organisasi juga loh guys. Kita jadi PR nih, kita harus nyari media partner, kita harus nyari sponsor. Nah,
Itu salah satu hal yang bisa mengasah komunikasi kita gitu, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau di komunikasi bisnis itu untuk mencapai visi misi dari perusahaan itu, dari kedua belah pihak saling menguntungkan ya tentunya. Kita bakal bahas jenis dari komunikasi bisnis ini sendiri. Nah, ada dua guys, internal sama eksternal. Pasti udah sering banget ya kalian denger internal. Internal berarti di dalam, eksternal berarti sama pihak luar gitu. Nah, bener banget. Untuk di internal sendiri ada 3 guys. Pertama itu komunikasi ke atas, itu dari bawahan ke atasan. Contohnya kayak manajer ke CEO untuk melapor lah dan segala macam. Nah, untuk komunikasi ke bawah itu dari atasan ke bawahan, kayak CEO ke manajer. Jadi dibalik ya guys. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya lateral, dari sedepartemen atau temen yang sedepartemen gitu. Semisal kita di departemen human resource. Nah, kalian tuh melakukan komunikasi sedepartemen itu sesama anggota HR, atau kalian komunikasi sama divisi lain kayak divisi PR. Untuk eksternalnya udah nggak bingung ya, eksternal tuh kayak gimana. Kalau di bisnis tuh bisa ke vendor, ke pelanggan, itu juga komunikasi bisnis, terus ke mitra perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada media komunikasi. Media komunikasi ini alat atau bisa dibilang channel ya, yang kayak di komponen komunikasi tadi yang udah aku jelasin. Media komunikasi ini tuh lebih ke panca indera guys, kayak telinga, mata, terus mulut untuk berbicara. Itu intrapersonal sama interpersonal. Intra sama inter, apa sih bedanya? Nah, intra itu kepada diri sendiri, gimana kita merefleksi diri kita, itu namanya intrapersonal. Komunikasi sama diri sendiri, deep talk sama diri kita sendiri, kayak memperbaiki apa ya yang kurang sama diri gue, apa ya yang perlu gue upgrade nih skill gue. Nah, itu termasuk intrapersonal, komunikasi terhadap diri sendiri. Nah, untuk interpersonal itu dengan pihak lain, kayak tadi kayak pihak eksternal ya guys, kayak vendor, atau kita ngomong sama teman kita, ngomong sama orang tua kita, ngomong sama dosen, atau sama atasan kita. Terakhir banget nih, bentuk media komunikasinya kayak gimana? Kalau di media komunikasi yang aku jelasin tadi kan tentang panca indera. Nah, kalau di bentuk media komunikasi ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada cetak, ada visual, ada audio, sama audio visual. Tentunya kalian udah gak heran lah ya cetak tuh apa. Itu kayak buku, ya jadi buku, atau enggak bisa aja koran, majalah, pokoknya yang sejenisnya itu. Nah, buat visualnya sendiri tuh bisa dilihat nih, video itu termasuk bentuk media komunikasi. Terus audio itu kayak musik, podcast, itu termasuk bentuk media komunikasi. Nah, untuk audio visual itu ada audionya juga ada visualnya, atau bisa kita lihat yang kayak kalian lihat ini termasuk bentuk media komunikasi dalam bentuk audio visual, karena kalian bisa dengar, kalian juga bisa ngeliat nih apa yang aku jelasin gitu. Kita udah kelar nih ngebahas komunikasi itu apa aja, udah pengertian komunikasi, udah bentuk komunikasi, komponen komunikasi, bentuk media komunikasi apa, jenis komunikasi bisnis kayak apa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa nambah pengetahuan, kalian jadi lebih paham tentang komunikasi itu apa dan kayak gimana. Dan semoga kedepannya kalian bisa berkomunikasi dengan baik guys. See you to next my video ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih.